Toko kopi Starbucks memiliki jaringan di seluruh dunia, dengan lebih dari 28.000 lokasi di 76 pasar. Dari Shanghai hingga Guantanamo Bay, Starbucks telah menyebar ke banyak tempat, namun ada satu benua yang terlihat tidak tertarik dengan hype terhadap waralaba kopi berbasis di Seattle ini, yaitu Australia. Australia terbukti menjadi salah satu pasar yang paling sulit untuk dikuasai, bahkan Starbucks harus menutup lebih dari 2/3 toko mereka di sana pada tahun 2008. Lalu, apa yang salah dengan upaya Starbucks di Australia? Pertama, mari kita kembali ke Juli tahun 2000 ketika Starbucks membuka toko pertamanya di Sydney. Dari sana, mereka melakukan ekspansi yang cepat. Hingga tahun 2008, Starbucks telah memiliki 87 toko di seluruh benua Australia. Salah satu masalah yang dihadapi Starbucks, yang juga berlaku bagi banyak bisnis yang sukses di satu negara, adalah anggapan bahwa model bisnis mereka bisa diadaptasi langsung ke lingkungan yang berbeda tanpa perlu penyesuaian. Inilah masalahnya. Starbucks mencoba untuk memperluas kekaisarannya dengan terlalu cepat, membuka banyak lokasi dengan cepat tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen Australia untuk benar-benar merasakan citra merek Starbucks. Selain itu, Starbucks juga membuka cabang di daerah-daerah regional dan pinggiran kota, sehingga bagi konsumen Australia, ketersediaan Starbucks terasa berlebihan. Tidak ada perasaan khusus atau keinginan yang tumbuh untuk Starbucks. Ini berbeda dengan pertumbuhan organik yang terlihat di Amerika Serikat. Dalam 7 tahun pertamanya di Australia, Starbucks mengalami kerugian sebesar $105 juta. Pada tahun 2007, Starbucks Australia hampir gulung tikar dan harus mengambil pinjaman besar dari Amerika Serikat, mencapai total $54 juta. Pada tahun 2008, Starbucks mengumumkan penutupan 61 toko di Australia. Tentu saja, tahun 2008 adalah masa sulit bagi bisnis karena krisis keuangan. Selain menutup toko-toko di Australia, Starbucks juga menutup 600 toko yang performanya buruk di Amerika Serikat. Namun, penarikan diri yang terjadi di Australia tetaplah memalukan bagi merek Starbucks. Menutup 75 toko di sana adalah pukulan berat. Masyarakat Australia tampaknya tidak terlalu bersedih dengan kepergian Starbucks. Ini sebagian karena pilihan kopi di Australia sangat beragam. Pasar kopi Australia adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan perkiraan pendapatan total lebih dari $6 miliar pada tahun 2018. Australia sudah lama dikenal dengan budaya kedai kopi yang kental sejak pertengahan abad ke-20, ketika imigran Italia dan Yunani mulai datang ke negara ini. Mereka memperkenalkan espresso kepada masyarakat Australia. Pada tahun 1980-an, budaya kedai kopi benar-benar mengakar di Australia. Masyarakat di sana juga sudah terbiasa dengan menu-menu kopi spesial seperti flat white atau macchiato ala Australia. Kedai kopi di Australia lahir dari budaya Italia, tempat pertemuan antar teman dan kenalan dengan barista setempat, dan kopi adalah bagian integral dari budaya ini. Kemudian, Starbucks masuk dengan gaya kopi yang lebih Amerika, di mana kopi lebih menjadi produk dan komoditas, hanya sebagai alat untuk mendapatkan kafein di pagi hari. Menu Starbucks sederhana dan menawarkan minuman yang lebih manis, yang sebagian besar tidak disukai oleh masyarakat Australia. Di Australia, selera lokal sangat berbeda. Masyarakat Australia tidak menginginkan kopi dengan gula berlebihan dalam ukuran besar. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih canggih dan berkualitas. Selain itu, harga kopi di Starbucks lebih mahal daripada kedai-kedai lokal. Masyarakat Australia lebih memilih membayar lebih sedikit untuk kopi yang mereka sukai dari barista lokal yang mereka percayai. Namun, ada satu perusahaan kopi Amerika lainnya yang berhasil di Australia, yaitu Gloria Jeaness. Berasal dari Chicago dan sekarang berbasis di Australia, Gloria Jeaness mendapatkan kesuksesan di Australia yang tidak bisa dicapai oleh Starbucks. Gloria Jeaness memiliki lebih dari 400 lokasi di Australia dan melayani lebih dari 35 juta konsumen setiap tahunnya. Apa yang membuat Gloria Jeaness berhasil di Australia sedangkan Starbucks gagal? Salah satu kunci sukses Gloria Jeaness di Australia adalah berkat kepemilikan oleh dua wirausahawan Australia yang memutuskan untuk mengembangkan bisnis ini di negara asal mereka.
Toko-toko Gloria Jeaness mulai muncul di Australia pada tahun 1996, dan sejak itu perusahaan ini memiliki kehadiran di setiap negara bagian Australia. Keberhasilan Gloria Jeaness dapat ditemukan pada menu mereka yang beragam, menawarkan berbagai jenis minuman kopi espresso dan kopi spesial. Kegagalan Starbucks untuk menyesuaikan menu mereka dengan budaya kopi di Australia terbukti menjadi kesalahan besar. Namun, Starbucks tidak menyerah di Australia. Pada tahun 2014, Starbucks di Australia dibeli oleh grup Withers yang berbasis di Mount Waverly. Starbucks mengakui bahwa sejak diakuisisi oleh grup Withers, mereka telah belajar banyak. Kali ini, mereka mengambil pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan Starbucks di Australia. Dengan memiliki 39 lokasi di Brisbane, Melbourne, Gold Coast, dan Sydney, Starbucks tidak lagi berusaha menarik perhatian masyarakat Australia, tetapi justru berharap menjadi wajah yang familiar bagi para wisatawan yang mengunjungi tujuan liburan populer di Australia. Australia selalu menjadi pasar pariwisata yang potensial, dengan banyak wisatawan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkunjung. Starbucks telah berhasil di Tiongkok, sehingga langkah mereka memperluas kehadiran di Australia sejalan dengan permintaan para wisatawan yang mencari sesuatu yang akrab bagi mereka. Dengan adanya 9 juta wisatawan yang mengunjungi Australia antara 2017 dan 2018, dan total pengeluaran mereka melebihi $30 miliar pada tahun 2017 saja, para wisatawan bisa menjadi kunci kelangsungan bisnis Starbucks di Australia dan mencegah kegagalan seperti sebelumnya. Terima kasih sudah menonton kami. Jika kalian suka jangan lupa untuk menekan jempol besar dan ramaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.